你而家剩翻落嚟嘅錢大約仲有1000萬，你而家冇得選擇，因為呢一局係最後一局。Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan Casino Rider kedua. Film masih bercerita tentang perjudian yang masih dibintangi oleh Andy Lau dengan cerita yang kali ini akan berbeda dengan film pertamanya, di mana film yang kedua ini aksi perjudiannya semakin keren dan pastinya akan membuat jiwa-jiwa ambisius Anda bergejolak. Jadi maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan masuk ke alur ceritanya. Alkisah diawali dengan sebuah cerita legenda tentang sebuah batu giok yang mampu membawa kehokian dalam bermain permainan judi. Konon, siapa saja yang memiliki batu tersebut akan dibantu dewa dalam bermain. Dan melansir dari buku sejarah, giok tersebut yang awalnya berjumlah 2, kini hanya tinggal 1. Dan rumornya, giok itu saat ini ada di genggaman seorang pensiunan master judi yang terbaik yang kita akan ketahui nanti. Dan inilah Casino Rider 2. Adegan langsung berpindah yang memperlihatkan seorang wanita bernama Cindy tengah menyambut beberapa orang yang hendak bermain judi di sebuah kapal, di mana ternyata itu adalah pacar dari sang aktor utama yang kebetulan bekerja juga di tempat perjudian ini. Siapa lagi kalau bukan Andy Lau? Dan kebetulan saat ini ada seorang pengunjung yang bermain curang sehingga Andy Lau dipanggil asistensi bos untuk mengatasi orang tersebut. Semua orang diminta untuk keluar, lalu setelahnya Andy Lau menantang penipu tersebut dengan taruhan yang besar yang tentunya disetujui oleh si penipu karena memang si penipu sangat yakin akan menang, di mana tanpa ia sadari sewaktu Andy Lau tadi menabraknya, Andy Lau sudah mengambil kartu yang ia selipkan di bajunya dan hasilnya melalui kartu si penipu itu Andy Lau berhasil menang dengan nilai tertinggi dalam permainan ini. Wanjina. 廿點，保險啊，搏唔搏啊？搏咪好啦，煙啊！ 21 點。 Dan ini dia bosnya Andy Lau atau pemilik tempat ini, namanya Paman Fan. Meski Andy Lau berhasil mengalahkan penipu itu, Paman Fan tetap membiarkannya pergi serta mengembalikan uangnya. Dan ternyata Paman Fan inilah sosok penjudi terbaik yang konon memegang giok tersebut, yang saat ini sudah pensiun akibat mengalami kecacatan. Keesokan harinya, Lau berlatih kecepatan tangan serta penglihatannya untuk mencari angka blackjack lewat cara melempar kartu secara acak, di mana hal tersebut ia lakukan karena hendak mengikuti kejuaraan judi terbesar di Asia yang akan digelar 2 bulan lagi, yang mana saat masih fokus berlatih, tiba-tiba muncul Paman Fan yang juga ikut mengujinya serta memintanya agar dicarikan kartu Royal Flush. Namun meski sudah fokus, Andy Lau gagal mencapai nilai Royal Flush tersebut karena kartu terakhir yang ia dapat adalah angka 9 yang harusnya angka 10. Dari sini, Andy Lau pun dinasehati agar jangan gerusa-gerusu jika ingin menjadi penjudi terbaik seperti muridnya. Karena sebelum Andy Lau seperti sekarang, Paman Fan ini dulunya punya 2 murid terbaik yang salah satunya saat ini sedang dipenjara. Jadi, sekitar beberapa tahun yang lalu, Paman Fan beserta Andy Lau yang saat itu masih jadi supirnya Paman Fan mengajak kedua murid terbaiknya untuk menantang seorang penjudi asal Jepang bernama Yamamoto, di mana kedua murid tersebut masing-masing bernama James dan Skid. Dan di tempat inilah awal mula yang mengubah sejarah hidup seorang Paman Fan seperti sekarang, serta satu muridnya yang dipenjara, yaitu Skid. Kenapa begitu? Jadi, James pada saat itu berkhianat demi uang karena ia kalah di putaran terakhir ketika hanya menyisakan Kid seorang, di mana di situ James membunuh orang Jepang itu lalu mengambil uangnya serta menahan Paman Fan yang kebetulan saat itu hendak kabur. Nah, pada saat itu Kid meminta Andy Lau untuk membawa Paman Fan keluar dari sini, dan akibat melompat itulah
yang akhirnya membuat Paman Fan jadi cacar. Lalu Kit yang tertinggal di dalam dibuat pingsan serta difitnah seolah-olah Kitlah yang membunuh orang Jepang itu. Dan sejak saat itu Andy Lau selalu merasa bersalah dan ia berjanji akan balas dendam atas semua perbuatan James ini. Weh, Singkat cerita, setelah beberapa tahun menghilang, James akhirnya muncul kembali. Kali ini ia datang mengunjungi Paman Fan untuk menawar giok sakti tersebut, di mana Paman Fan tetap tidak mau mengaku bahwa telah memiliki giok tersebut. Dan karena dirasa ini akan menjadi awal buruk bagi kehidupan di sekelilingnya, Paman Fan memilih akan menemui James lagi untuk membicarakan hal tersebut, lalu menyuruh Andy Lau untuk mengirimkan sebuah barang penting ke rumah salah satu sahabatnya. Sebenarnya, ini hanyalah alibi Paman Fan untuk menjauhkan Andy Lau dari si James, karena jika Andy Lau tahu gurunya hendak menemui si James, maka Andy Lau tidak akan pernah mungkin membiarkan gurunya pergi sendirian. 我睇下入邊嗰啲係咩先啊？冇睇啊！呢層咁嘅死人舊樓，冇 lift 嘅，行死人咩？帶佢哋上船。 Mari saya perkenalkan, ini adalah Pau, salah satu rekan James yang memiliki banyak uang, dan di kesempatan ini James kembali mendesak Paman Fan untuk menyerahkan giok tersebut, di mana sekali lagi Paman Fan tetap kekeh pada pendiriannya tidak akan memberikan giok itu. Dan hal tersebut seketika itu membuat James kesal, lalu akhirnya membunuh Paman Fan beserta asistennya. 我想呃你啊！ Sadar ada yang tidak beres dengan ini semua? Lau pun segera kembali, dan benar saja, Paman Fan sudah tewas di sandaran kapalnya sendiri yang kondisinya sudah diacak-acak anak buah James yang mencari batu giok itu. Bersamaan dengan itu, kita akhirnya diperlihatkan Kit yang sudah bebas dari penjara, dan ia juga sudah mengetahui kabar kematian gurunya lewat sebuah koran, di mana tanpa buang-buang waktu, Kit pun langsung pergi ke rumah duka untuk mendoakan gurunya. Dan di sini, Andy Lau juga mengajak Kit untuk balas dendam kepada James atas apa yang sudah ia lakukan ke gurunya. Akan tetapi di luar dugaan, Kit menolak itu dengan alasan ingin mengurus anaknya yang selama ini tak pernah ia pedulikan, dan keputusan itu membuat Andy Lau merasa kecewa karena seolah-olah Kit seperti tak peduli dengan gurunya. Pada momen ini terlihat ada seorang wanita yang datang yang ternyata itu adalah mantan asisten Paman Fan bernama Monica, dan di kesempatan ini Monica menyampaikan sebuah amanat dari Paman Fan untuk memberikan sebuah barang yang sayangnya langsung ditolak oleh Kit. Setelah itu, ia pergi menemui mantan istrinya yang saat ini ternyata adalah istri si Pau Bengis itu, di mana tujuannya datang kemari adalah untuk menanyakan di mana putrinya berada, yang mana rupanya putrinya saat ini ada di rumah sepupu Kit, untuk kemudian Kit segera menuju ke sana. Namun saat sampai dan melihat putrinya, betapa terkejutnya Kit. Ternyata putrinya mengalami semacam gangguan traumatik tersendiri akibat tidak diurus dan selalu mendapat perlakuan keras dari sekelilingnya. Untuk itu, tanpa buang-buang waktu lagi, Kit pun langsung membawanya pergi dari sini. Dan Kit juga perlahan mencoba mengembalikan mental anaknya dengan cara memperlakukannya dengan baik.我咪走去廁所啫。 Untuk menstabilkan keuangan, Kit memutuskan bekerja di sebuah kafe, dan di posisi ini Monica mencoba membujuk Kit agar mau kembali ke ranah perjudian karena ya si James harus diberi pelajaran. Namun semua yang disampaikan Monica itu ternyata tetap tak merubah keputusan apapun, dan ujungnya Monica memilih pergi lalu memberikan sebuah hadiah untuk Kit yang saat ini tengah berulang tahun. Lalu tak lama setelah Monica pergi, tiba-tiba muncul Pau yang meminta putri Kit dengan alasan atas permintaan ibunya.
Tapi ternyata itu semua hanya akal-akalan si James saja agar Kit mau bertanding judi lagi dengannya. Andy Lau yang mendengar anak Kit di bawah si Pao tanpa pikir panjang langsung mendatangi markas James saat itu juga. Dan di sini Lau menantang James untuk bermain judi dengan catatan jika Lau menang, Lau akan membawa Putri Kids pergi. Semula James enggan bermain melawan Lau karena dianggap kurang hebat jika dijadikan lawan bermain. Tapi karena tekad bulatnya ingin menyelamatkan Putri Kids tersebut, James akhirnya bersedia dan hasilnya Lau benar kalah cepat darinya. Sebagai hukumannya, Lau diminta telanjang lalu pergi dari sini dan Lau dengan besar hati mau melakukan itu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, di mana si Kit memilih memotong tangan kanannya sendiri agar James tak mengajaknya bermain lagi. Yang mana keputusan Kit tersebut membuat James akhirnya mau melepaskan anaknya si Kit saat itu juga. Karena dengan hilangnya tangan kanan Kit, itu mengartikan Kit sudah benar-benar menyerah, yang otomatis dirinya lah penjudi terbaik untuk saat ini. 做咩欣欣？ 係我自己斬咗隻手俾佢。屙唔多，嚟啦！ Beberapa hari pun berlalu. Mereka saat ini bekerja di sebuah kafe bersama-sama untuk memulai hidup baru, tapi tidak dengan Andy Lau yang tetap masih ingin balas dendam atas kematian gurunya. Di mana karena tak tahu harus berbuat apa lagi, Cindy meminta Monica agar memberi solusi untuk semua ini. Dan mendengar itu, Monica ternyata memiliki solusi, lalu mengajak si Cindy bergegas menuju ke makam gurunya untuk mengambil solusi tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, anak buah James diam-diam mengikuti dari belakang, dan Andy Lau yang melihat itu pun bergegas menyusul mereka ke pemakaman. Di mana akhirnya disinilah terjawab sudah tentang kebenaran giok tersebut yang ternyata emang disimpan di balik abu gurunya. Di mana ternyata Monica diamanatkan untuk memberikan giok tersebut ke Kit setelah Kit nantinya keluar dari penjara. Jelas Lau yang mengetahui situasi di luar tidak aman memutuskan memancing anak buah James dengan membawa kotak giok tersebut. Dan di sini Cindy juga meminta Monica untuk turun membawa gioknya karena si Cindy tak tega melihat Andy Lau dikejar-kejar sendirian. Hasilnya, saat Andy Lau benar-benar terpojok, disitulah Cindy datang tepat waktu dengan menabrak Pao hingga tewas. Tapi sayangnya, saat hendak kabur, mobil mereka malah tergelincir ke dalam sungai yang mengakibatkan kakinya Cindy harus patah sebelah. Sadar nyawanya sedang terancam, Lau memilih tak melibatkan Cindy dengan memintanya untuk kabur dari sini, tapi Cindy justru memilih mengorbankan dirinya sendiri dengan membuat Lau pingsan agar tetap hidup. Di mana setelah Lau pergi, Cindy terlibat baku tembak dengan komplotan James yang jelas Cindy tumbang dengan mudah oleh mereka. Lalu ketika Lau sadar, Lau pun dengan cepat kembali ke lokasi. Tapi sayang, Cindy sudah keburu tewas karena terus-menerus dipukul. Untuk itu, tanpa ampun, Lau pun menghajar mereka semua. Tapi ya sama saja, Lau tetap tak mampu menang. Malah yang ada, ia matanya jadi buta akibat dipukul oleh si James. Beruntung, Lau tak sampai mati karena James memutuskan pergi setelah melihat kondisi kapal di sekitar yang satu persatu meledak. 能用自己能力獲勝，當然更加光榮。比金2000萬作為參賽之用。 Setelah lewat beberapa hari dari kejadian itu, kini tiba saatnya pertandingan judi terbesar se-Asia akan segera dimulai. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk ikut hanya demi bisa balas dendam dengan si James ini. Di mana lewat bantuan Monica, Andy Lau tetap bisa main dan akhirnya sampai ke pertandingan puncak bersama si Kit yang juga menang di babak sebelumnya. Dan selanjutnya mereka akan melawan James di partai puncak sesuai dengan prediksi semua orang termasuk kita. Sebelum partai final dimulai, Kit dihampiri seseorang, ya kita sebut saja dia John, yang ternyata John ini adalah bos donatur besar dari pihak si James. Di mana si John yang tahu kapasitas Kit terang-terangan meminta Kit untuk mengalah dari si James dengan imbalan uang besar setelah ini. Yang mana ketika pertandingan dimulai, Kit benar-benar melakukan itu, yang akhirnya hanya menyisakan Lau versus si James. Dengan ini, pertandingan final judi terbesar se-Asia pun dimulai. 而家係最後一局。唔該，同我燒剩10隻。
你而家剩翻落嚟嘅錢大約仲有1000萬。 Pada momen ini, Lau yang memiliki dendam sangat dalam menggertak James dengan memperbesar taruhannya melalui giok yang padahal giok itu adalah giok palsu, di mana si Lau meminta nyawa James sebagai nilai seimbang dari giok tersebut, yang mana seketika itu James pun memilih menyerah karena menganggap masih bisa mendapat giok itu dengan cara membunuh Lau setelah acara ini selesai. Namun tanpa James sadari, itu semua adalah bagian dari rencana Lau, dan ternyata kartu Lau juga sebenarnya kalah dari kartunya. Jelas, John yang kesal pun langsung membunuh James saat itu juga. Dan ini baru yang dinamakan balas dendam epic. Membunuh tanpa menyentuh loh. 快啲走啦！有冇幫詹永飛落注買佢自己輸啊？ Di scene akhir, Kit meminta Lau untuk pergi membawa uangnya karena Kit sadar anak buah John akan mengejarnya. Dan setelahnya, film pun ditutup dengan ditembaknya si Kit oleh anak buah si John saat hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Tamat.